Hai puding lovers, selamat datang di dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin es susu jelly dengan varian rasa yang enak-enak dan seger banget. Insya Allah ini bakalan laris manis kalau untuk ide jualan. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan pan, kemudian masukkan sebanyak 180 gram gula pasir. Tambahkan 4 sendok makan tepung maizena, sejumput garam. Kemudian tambahkan juga 50 gram susu bubuk, 200 gram susu kental manis, ini bebas mau pakai merek apa aja. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga merata, tambahkan juga sebanyak 1 liter susu UHT full cream, ini dimasukin secara bertahap sambil terus diaduk ya teman-teman. Kalau sudah bercampur rata barulah dimasukin keseluruhan. Kemudian kita tambahkan juga 1 liter air putih, ini pakai air putih biasa. Lanjut, ini siap untuk dimasak. Nah, kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih dan meletup-letup. Selama proses memasak, ini wajib banget diaduk-aduk karena kita menggunakan larutan maizena, jadi akan bergumpal di bagian bawah kalau tidak diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian ini akan kita bagi menjadi 4 wadah sama rata ya teman-teman, masing-masing sebanyak 500 ml. Kemudian akan kita berikan perasa pop ice seperti ini. Jadi ini ada 4 rasa, ada rasa mangga, masing-masing 2 saset ya teman-teman. Kemudian melon, taro dan juga rasa stroberi. Kemudian ini diaduk hingga bercampur rata, pastikan benar-benar bercampur rata. Dan saat kita campurkan perasa pop ice-nya ini, susunya dalam keadaan masih panas. Jadi mudah untuk dilarutkan ya teman-teman. Kalau udah kita sisihkan, kemudian siapkan pan, masukkan sebanyak 100 gram gula pasir, 6 saset Nutrijel rasa kelapa muda. Nah, ini kita pakai yang rasa kelapa muda supaya teksturnya set dan kenyal ya teman-teman. Tambahkan juga sejumput garam, lalu diaduk merata supaya saat ditambahkan cairan bubuk, jelinya tidak bergumpal. Nah, tambahkan 3 liter air putih. Nah, ini kalau ditanya airnya nggak kelebihan, enggak ya teman-teman, karena kita gunakan jeli kelapa, jadi teksturnya lebih set dan lebih kenyal. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih dan meletup-letup, ini bisa kita matikan api kompornya. Ini wajib banget ya teman-teman sampai benar-benar mendidih supaya nanti tekstur pudingnya tidak berair. Kemudian ini akan aku ambil sebanyak 1 liter ke dalam wadah dan aku bagi menjadi 4 wadah sama rata masing-masing 250 ml. Kemudian ini diberi pewarna. Untuk warna yang aku gunakan di sini ada warna merah, kuning, hijau dan warna ungu. Ini diaduk merata, kalau udah disisihkan hingga betul-betul set. Untuk sisa adonan puding akan aku bagi menjadi 4 wadah sama rata, masing-masing 500 ml ya teman-teman. Kemudian diberi pewarna juga dengan warna yang sama, merah, kuning, hijau dan warna ungu. Kemudian ini kita sisihkan hingga set. Nah, untuk jelly yang wadah kecil ini udah set, kemudian akan aku parut ya teman-teman menggunakan parutan seperti ini. Nah, ini pakai parutan kentang gitu. Lanjut, ini kita parut hingga semua jelly warna-warni tadi selesai ya teman-teman. Nah, untuk teksturnya seperti ini udah selesai diparut semua. Jadi ini kecil-kecil ya teman-teman. Nah, untuk yang wadah besar ini juga udah set. Kemudian ini kita potong-potong dadu. Untuk besar kecilnya sedang aja kira-kira seperti ini. Nah, ini udah selesai semua dipotong. Kemudian di sini aku siapkan sagu Thailand. Nah, ini ada 4 warna juga. Masing-masing sebanyak 50 gram dimasak dengan metode 537 teman-teman. Kemudian siapkan wadah. Kita akan langsung ke proses pengadukan ya teman-teman. Masukkan jelly yang berwarna ungu, kemudian jelly yang diparut yang warna ungu juga, dan juga sagu Thailand yang berwarna ungu. Jadi kita pakai semua warna yang sama. Kemudian kita sirami atau kita campur dengan adonan susu taro tadi ya teman-teman. Nah, kemudian ini diaduk-aduk hingga merata. Kalau udah bercampur rata, langsung aja ini dikemas dengan menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Nah, ini manisnya udah pas banget, enak banget ya teman-teman. Nah, lanjut hingga semuanya selesai. Kemudian selanjutnya kita akan campur yang rasa melon teman-teman. Jadi yang warna hijau semuanya kita masukin, dan es susu melonnya juga kita masukin.
Diaduk hingga merata, kemudian dikemas dengan menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai. Selanjutnya ini untuk yang rasa strawberry, kita masukin jelly yang berwarna merah dan juga sagu Thailand yang berwarna merah, sirami dengan susu strawberry dan diaduk hingga merata, kemudian dikemas hingga selesai. Terakhir untuk yang warna kuning atau rasa mangga, nah ini dimasukin semuanya jelly dan juga sagu Thailandnya, kemudian sirami dengan es susu mangga. Lanjut diaduk hingga bercampur rata, kemudian dikemas menggunakan tin wall ukuran 200 ml. Untuk tin wallnya bebas ya, mau pakai yang 300 ml juga boleh. Disesuaikan aja dengan permintaan pembeli. Nah, ini dia udah selesai semua. Untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 40 cup ya teman-teman. Jadi masing-masing rasa ini sebanyak 10 cup. Ini bisa dijual mulai dari harga 5 ribuan. Untungnya udah banyak banget. Nah, sekarang mau langsung kita cobain ya teman-teman. Ini aku pilih yang terfavorit, rasa melon. Anak-anak tuh suka banget. Jadi langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya bener-bener enak dan seger banget. Dinikmati dalam keadaan dingin makin mantep. Jadi sebelum dijual, dimasukkan dulu ke dalam lemari es. Nah, seperti itu dia resep dan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah and see you in the next video. Bye-bye.